Pada tanggal 12 Maret 2026, sebagaimana kita ketahui telah terjadi dugaan penganiayaan terhadap korban saudara Andre Yunus yang saat ini masih menjalani perawatan. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan beliau segera diberikan kesembuhan. Sebagaimana rekan-rekan bisa saksikan di layar, bagaimana pada saat korban mengalami penyiraman sebuah cairan yang berbahaya dan akibat yang ditimbulkannya, di mana korban menjalani perawatan di rumah sakit. Kemudian dari kejadian tersebut kami melakukan proses penyelidikan lanjut. Berawal dari pada pukul 19, termonitor di sana, rekan-rekan sekalian. Video pertama menunjukkan pada pukul 19 korban memasuki kantor YLBHI untuk mengikuti kegiatan podcast. Kemudian selanjutnya termonitor di sana korban keluar dari kantor YLBHI, dan dari sejak dari kantor YLBHI termonitor berdasarkan CCTV yang kami ambil itu sudah ada yang mengikuti oleh terduga pelaku orang tak dikenal. Ini terlihat rekan-rekan sekalian kalau kita lihat ini yang kami beri tanda. Ya, silakan diputar CCTV-nya. Ini adalah yang melihat atau menggambar situasi di kantor YLBHI untuk video 1. Kemudian tergambar juga di sana setelah diberi kode bahwa korban sudah keluar, kemudian mulai diikuti salah satu motor yang ditunggangi 2 orang yang kami duga sebagai eksekutor. Ketika korban video 2, ketika korban mengisi BBM di SPBU, juga termonitor di layar rekan-rekan sekalian, perhatikan yang kami beri tanda merah. Ini adalah 2 orang yang diduga melakukan eksekusi di TKP. Nanti akan ada kesesuaian antara pakaian yang digunakan dengan kendaraan yang digunakan. Selanjutnya, termonitor setelah dari SPBU, posisi sudah ada yang menunggu. Ini adalah bagian dari kelompok terduga pelaku, adalah kendaraan kedua yang melakukan monitoring terhadap korban. Ini posisi mengarah ke arah TKP. Nah, selanjutnya, ini yang paling krusial rekan-rekan sekalian. Pada saat di tempat kejadian perkara terlihat pelaku yang mengeksekusi atau menyiramkan cairan, terlihat di sana. Nah, itu yang kami lingkari warna merah adalah pelaku eksekutor yang menyiramkan cairan. Bisa diulangi. Ini adalah pelaku eksekutornya yang kami bulati warna merah, berputar arah, kemudian berpapasan, menunggu. Nah, ini yang hijau adalah korban. Itu pada saat dilempar dengan cairan. Ini yang kuning adalah motor kedua yang ditunggangi oleh terduga juga jaringan dari pelaku, kelompoknya pelaku. Kemudian dari sini eksekutor berpisah 2 motor tersebut, satu melawan arah dan termonitor di Jalan Diponegoro, rekan-rekan sekalian. Ini termonitor di Jalan Diponegoro. Eksekutor ini diduga
cairan tersebut mengenai sebagian dari anggota tubuhnya sehingga mereka berdua mencoba membersihkan dengan air mineral. Ini terlihat di video CCTV. Silakan diputar. Nah, ini rekan-rekan sekalian, terlihat dua orang yang depan yang menggunakan kaos merah itu kami duga pakaian luarnya sudah dilepas karena terlihat pada saat di TKP itu menggunakan kemeja dengan motif batik warna biru. Nanti ada benang merahnya, ada korelasinya dengan temuan-temuan kami pada saat siang harinya sebelum kejadian. Dari TKP itu lurus, tidak melawan arah. Ini termonitor di underpass Matraman. Ini salah satu kendaraan yang tadi bersama-sama di TKP dengan yang menyiramkan cairan tersebut. Lanjut. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari hasil tersebut kami melakukan penyelidikan ke waktu sebelum kejadian. Kami runut dari waktu sebelum kejadian, dapat kita lihat rekan-rekan sekalian, ini silahkan diputar yang video pertama. Ini termonitor pelaku belum menggunakan helm dengan sudah menggunakan kemeja motif batik warna biru, dan kalau kita hentikan kemudian di zoom ini gambarnya akan muncul atau nampak kaos yang warna merahnya tadi. Selanjutnya termonitor juga di video yang kedua. Di video yang kedua terlihat pada pukul 17.18 ini muncul juga, kami bisa menangkap potongan videonya yang menunjukkan wajah dari salah satu eksekutor yang menyiramkan, yaitu yang diboncengnya di belakang kendaraan. Nanti akan kami tampilkan di belakang rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian ini juga pada pukul 17.22 termonitor dari CCTV yang kami ambil keberadaan pelaku yang sedang mengarah ke lokasi atau ke TKP. Begitupun juga beberapa CCTV menunjukkan adanya keterhubungan perjalanan dari para terduga pelaku ini. Lanjut. Ini rekan-rekan sekalian, berdasarkan hasil analisis kami dapat menunjukkan ini bukti keterkaitan antara dua orang yang tertangkap kamera pengawas atau CCTV di TKP ini. Kemudian ini pasca kejadian dengan pelaku yang sudah menggunakan kaos bagian dalamnya, karena kaos bagian luarnya diduga terkena cairan tersebut dan dilepas oleh si pelaku beserta helmnya juga. Dan kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa helmnya juga sudah ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara dan saat ini sedang dilakukan uji laboratoris. Kemudian ini yang siang harinya terlihat
nampak jelas rekan-rekan sekalian di sini menggunakan kaos bagian dalam berwarna merah. Kemudian bagian luarnya menggunakan kemeja dengan motif batik warna biru, identik dengan yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Lanjut. Ini hasil dari pengambilan gambar terhadap CCTV yang sudah kami peroleh. Kami tekankan kepada rekan-rekan sekalian, ini sama sekali tidak dilakukan perubahan ataupun pengolahan sehingga kami dapat pertanggungjawabkan bahwa ini bukan hasil artificial intelligence. Kami sampaikan bahwa ini adalah murni kami ambil dari CCTV yang tertangkap kamera pengawas di sepanjang jalur yang dilalui oleh para pelaku, sehingga bukan hasil artificial intelligence. Ini rekan-rekan dapat kita sama-sama dapat melihat yang bagian pengendara depan, kemudian ini adalah yang bagian pengendara penumpang belakang yang di TKP terlihat menyiramkan cairan kepada korban. Lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.